Shalom teman-teman, ibadah minggu ketiga akan dimulai. Kita memasuki saat hening. Saat hening mulai. Saat hening selesai. Saudaraku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita. Saat ini kita dalam ikatan kasih Yesus Maha Mulia dan Agung. Bersoraklah dan bernyanyilah bagi Dia. Kasih karunia dan damai sejahtera Kristus menyertai kita. Pujian syukur, kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku bersyukur memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mulai doa pembuka. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Kami akan memulai ibadah kami, berkatilah kami dan menyertai kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pernah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Berita anugerah dari Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Petunjuk itu baru terambil dari Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia tidak akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya. Bagaikan rusa merindukan air, demikianlah jiwa kami merindukan bimbingan kasih Tuhan, bimbingan untuk masa muda kami, masa muda dengan aneka warna kehidupan, suka duka datang silih berganti. Pujian penyerahan hati dengan lagu Dengan Apakan Ku Balas. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, pulihkan hidupku. Kau harapanku, hidupku dalam-Mu.
segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, menyatakan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita berdoa terbagi menjadi 3, yaitu bangsa dan negara, gereja dan komisi, studi dan orang tua. Mari kita berdoa. Akan memberikan persembahan dan terambil dari Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan hati sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyikan lagu Ku Berikan Persembahan. Terbaik dan terbesar ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang ku sembunyikan. Ku berikan semua kepadamu Tuhan, yang memberkatiku lebih besar lagi. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Ya Tuhan, ya Yesus, benar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, lindungilah kami ya Tuhan, dan jadi hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilahkan Mas Ari menyampaikan firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami semua berkumpul di sini ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi masa-masa sulit di masa pandemi corona ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami semua warga negara Indonesia dan juga memberikan semangat juang bagi pemerintah dan juga relawan tenaga medis yang sedang berjuang melawan pandemi virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk studi kami. Kiranya Engkau berkati studi kami. Semoga apa yang kami pelajari dan apa yang kami tekuni dapat menuntun kami untuk mencapai cita-cita kami. Dan juga berkati kedua orang tua kami. Semoga selalu diberi kesehatan sehingga dapat menafkahi keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Tuhan, sekarang kami akan berdoa untuk gereja dan komisi kami. Tuhan tolong berkati gereja dan komisi kami. Berkati pengurus yang mengurus komisi pemuda ini ya Tuhan. Berkati juga majelis-majelis dan pendeta kami ya Tuhan, agar selalu dapat melayani Engkau dengan tulus dan dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo teman-teman remaja muda, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Lihat, saya sudah bawa gitar, kita nyanyi bersama dulu. Nyanyi bersama yang saya kira teman-teman sudah tahu lagunya, bukan lagu yang asing, lagu Kidung Jemaat. Lagu Kidung Jemaat yang tentunya kita semua sudah tahu. Kidung Jemaat nomor 40, kita pujikan satu bait saja, Ajaib Benar Anugerah.
Oh, pikecah di kantong. Ya, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Tuhan Allah yang penuh anugerah, boleh kami kembali datang kepada Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan di saat ini. Terlebih kami berdoa kiranya Tuhan yang akan menuntun kami, membuka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti, dan terlebih Tuhan kiranya memampukan kami di dalam kami melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terangi hati kami ya Tuhan dengan roh Tuhan, mampukan kami dan berkatilah kami. Hamba Tuhan yang Tuhan pakai di dalam merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang akan memperlengkapi, sehingga bolehlah Tuhan yang akan berfirman melalui hamba Tuhan yang terbatas ini. Kami serahkan waktu seluruhnya, kiranya Tuhan yang akan berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saat ini diambil dari Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 7. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang baca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi di awal saya mengajak kita untuk bersama-sama memujikan dari Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Anugerah dari Tuhan. Dan kita tahu itu bukan sebuah pujian yang asing bagi kita. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan Amazing Grace, yaitu sebuah karunia yang begitu amazing, begitu wow, begitu luar biasa. Tentunya karunia itu diberikan, anugerah itu diberikan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kira-kira teman-teman di sini percaya dengan sebuah anugerah atau tidak? Percaya dengan sebuah karunia atau tidak? Kalau teman-teman di sini percaya terhadap yang namanya anugerah, terlebih di sini anugerah itu berasal dari Tuhan, seharusnya kita mengimani dan mengamini bahwa anugerah dari Tuhan itu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tapi di sini saya garis bawahi dulu, harus percaya pada anugerah itu. Anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, setiap umatnya, termasuk para pemuda-pemudi, para remaja, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat. Tapi sering orang kemudian ketika mau percayai ataupun kemudian meyakini tentang anugerah itu hanya sebatas kemudian meyakininya saja. Ya wis aku yakin karo anugerahku yono. Saya yakin anugerah itu ada.
Tapi ternyata apa? Kemudian pikirannya hanya berfokus pada anugerah itu, yang kemudian membuat setiap orang itu menjadi enggan untuk beraksi. Menjadi enggan untuk beraksi, menjadi enggan untuk melakukan sesuatu, untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah orang-orang yang diberkati. Bahkan tanpa terkecuali, atau bahkan juga ada orang-orang yang kalau anak muda mengatakan lebay. Ya, lebay. Lebay apa? Lebay karena merasa dirinya itu tidak mampu, padahal sudah diberikan anugerah. Nah, kita awali dulu dengan pengertian atau dengan pemahaman bahwa kita, setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang diberikan anugerah. Senang tidak diberikan anugerah dari Tuhan? Bahagia tidak? Apalagi anugerah yang diberikan dari Tuhan adalah anugerah keselamatan. Tentu anugerah keselamatan itu harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Namun ketika setiap anak-anak Tuhan itu mensyukuri itu, kemudian tadi saya sampaikan tidak kemudian beraksi untuk mensyukurinya, malah apa? Malah terkadang lebih terpuruk, lebih aku tidak merasa bisa apa-apa. Padahal sudah diberikan anugerah dari Tuhan. Memang kita patut mengakui di dalam diri kita bahwa semua orang tanpa terkecuali itu adalah orang-orang berdosa, tanpa terkecuali. Atau ada yang mau mengakui kalau dirinya tidak berdosa? Boleh WA saya, kirim pesan ke saya, atau kirim pesan ke Pak Pendeta yang lain. Saya tidak berdosa. Hebat. Tapi konsep manusia pada dasarnya adalah berdosa. Karena manusia dengan sengaja apa? Ingin memisahkan diri dengan Allah. Maksudnya adalah ketika kita itu hanya menuruti kehendak kita sendiri. Hanya ingin menuruti kehendak kita sendiri. Ya percuma kalau kita hanya memahami bahwa diri kita itu adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, tapi ternyata kehidupan kita adalah kehidupan yang hanya dipenuhi dengan kehendak kita sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan kita pada saat ini di dalam Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan yang ke-7 itu berbicara tentang sebuah tindakan dari Allah dalam memberikan anugerah kepada setiap umatnya. Di dalam bacaan kita dikatakan tetapi Allah. Tetapi Allah, kalau kita boleh ringkas, tetapi Allah telah menghidupkan kita sekalipun kita telah mati. Ia telah membangkitkan kita supaya pada masa yang akan datang kita akan berlimpah-limpah dengan kasih karunia-Nya dan kita akan hidup di dalam Kristus Yesus. Jadi tadi apa? Tetapi Allah itu kan sebuah kontradiksi. Kontradiksi apa dengan apa yang tertulis dalam ayat 1 sampai dengan yang ketiga yang menuliskan tentang ya manusia yang berdosa itu akan binasa. Tapi ternyata sekali lagi manusia yang akan binasa itu ternyata diberikan karunia oleh Tuhan. Dengan diberikan apa? Keselamatan, dikaruniai dengan keselamatan. Keselamatan itu adalah sebuah konsep di mana manusia kita, para pemuda-pemudi remaja, para anak-anak Tuhan itu memiliki sebuah janji keselamatan yang pada nantinya akan bersama-sama dengan Sang Kristus. Makanya ada istilah kalau orang-orang sering mengatakan upahmu besar di surga. Ada yang mau ambil upahnya duluan tidak di surga, bertemu dengan Tuhan Yesus ono mantap diri. Ya kan? Berangkat sendiri. Upahmu besar di surga. Kalau ada yang mau ambil upahnya duluan silahkan. Jangan ajak saya dulu. Makanya kita, setiap anak-anak Tuhan dalam hal ini harus sadar. Memang kita manusia berdosa, tapi kita telah dikaruniai atau diberikan anugerah keselamatan dari Tuhan. Keselamatan itu dibentuk atau dibungkus dalam apa? Di dalam bacaan kita dituliskan menghidupkan dan membangkitkan kita. Teman-teman di sini hidup atau tidak? Hidup atau tidak? Kalau teman-teman hidup, apa yang dipahami tentang hidup? Apakah hidup itu hanya sebatas bernafas, melihat, pacaran,
menikah, punya anak, bekerja, sekolah. Ternyata yang namanya hidup itu adalah sebuah pergerakan. Pergerakan di mana hidup itu bergerak ke arah ke depan, maju. Ya, maju. Aja mung nyawang spion wae. Mung nyawang spion wae, waduh masa laluku kok yo nyenengke. Tapi hidup, yang namanya manusia hidup itu adalah manusia yang bergerak maju. Bergerak maju dalam artian kita itu yang mengusahakan dengan semangat segala sesuatu sehingga kita itu menjadi lebih baik lagi. Makanya Allah telah menghidupkan kita dengan maksud agar kita itu bergerak maju. Ya percuma toh kalau kita itu sudah diberikan kasih karunia tapi kita hanya diam saja, tidak melakukan apa-apa, sekolah malas-malasan, bekerja malas-malasan, kuliah wegah-wegahan. Apalagi sekarang mungkin kondisinya bekerja dari rumah, mungkin sekolah atau kuliahnya online, itu harus dibarengi dengan apa? Dengan sebuah semangat untuk apa? Bergerak maju. Loh, kita sudah diberikan kehidupan kok. Masa ia mau tetap bermalas-malasan? Iya kan? Apa mau tetap bermalas-malasan? Jangan. Sangat dilarang itu. Karena kita sudah diberikan anugerah oleh Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Kemudian dikatakan di sana dalam ayatnya yang ke-6, Ia telah membangkitkan kita juga. Kalau tadi hidup itu kita diminta untuk bergerak maju. Lah, kalau Ia telah membangkitkan, maksudnya adalah Ia telah memampukan kita, memberikan tenaga bagi kita untuk memulai kembali. Ada yang di sini pernah patah hati? Mungkin hanya karena keteknya bau kemudian ditinggal pacarnya. Ada. Kalau lalu kemudian wah aku ditinggal pacarku, ya ampun bagaimana Tuhan, kemudian kehidupannya terpuruk, kemudian sekolah tidak niat, kuliah tidak niat, kemudian malah bekerja tidak semangat. Padahal di sini dikatakan Ia telah membangkitkan kita, yaitu kita telah diberikan kekuatan untuk memulai kembali. Teman-teman yang kuliah, yang mungkin sekarang sedang menghadapi ujian akhir, yang baru mau menulis skripsi, coba nanti tanya dengan kakak-kakak yang baru nulis skripsi, tantangannya apa? Tantangannya itu adalah untuk memulai mengerjakan skripsi. Memang berat, tapi itu telah diberikan kepada kita. Jadi kita itu sebenarnya diminta untuk juga memulai kembali. Percuma kita sudah semangat, saya mau menggapai cita-cita saya mau besok jadi pelaut. Kon latihan renang baik, wegah. Saya besok mau jadi pilot, wah dengan ketinggian saja takut. Saya besok mau jadi pendeta, boleh wonge mumpungan. Itu kan berarti mung omong tok, hanya sekedar omong doang, tidak mau untuk memulai kembali. Padahal kita sudah dibangkitkan, diberikan kekuatan untuk memulai kembali. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengatakan kepada kita melalui Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia. Berbahagialah saudara-saudara yang memang sudah bersedia untuk bergerak maju, tapi tidak hanya wacana, tapi dilakukan. Pada nantinya kita akan kaya, berlimpah-limpah dengan kasih karunia. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi jangan hanya kita kemudian terpuruk, jangan hanya kita kemudian bermalas-malas. Ingat, walaupun kita itu manusia berdosa, kita itu telah diberikan anugerah oleh Tuhan, keselamatan. Maksudnya apa? Saya gambarkan begini. Orang-orang atau manusia yang berdosa itu adalah manusia yang kesandung, terjatuh. Pernah kesandung, terjatuh? Ayo saya praktek itu. Urung tahu. Kesandung, terjatuh. Kemudian Allah memberikan keselamatan adalah menarik kita kembali untuk bangkit berdiri. Dan Allah menarik kita kembali untuk bangkit berdiri itu bukan tanpa alasan, tapi agar kita kembali mulai berjalan ke arah yang
depan, ke arah tujuan kita. Itu sebenarnya hal yang dilakukan atau dalam konteks kita tindakan Allah kepada manusia. Maka kita perlu sadar, kenapa toh kita manusia itu berdosa tapi Allah memberikan anugerah? Ya karena kita itu berharga. Sadar tidak toh kalau kita itu berharga di mata Tuhan? Sadar atau tidak kalau kita itu begitu dicintai oleh Tuhan? Sadar. Kalau belum sadar, kita ingat lagi. Sekarang ini kan baru heboh dengan COVID-19. Kurang lebih sekarang itu sudah 34.000 kasus positifnya. Mungkin nanti akan semakin meningkat. Saudara-saudara di sini ada yang terjangkit tidak? Kalau tidak terjangkit atau tidak positif dengan COVID-19, itu karena siapa? Karena Tuhan. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita. Jangan kita menutup mata kalau mujizat Tuhan itu hanya pada hal yang besar. Hal yang kecil yang terjadi dalam hidup kita, itu karena wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Dia masih melindungi kita, ya karena kita berharga. Tuhan tidak ingin kita celaka. Tuhan tidak ingin kita itu menerima sebuah hal yang buruk. Tapi terkadang kita sendiri yang membangkang, balelo. Terkadang kita sendiri yang dengan sengaja keluar atau menyimpang dari kehendak Tuhan. Maka dari itu, mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu sadari bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Kita itu sudah diberikan anugerah. Mari kita bangkit, kita bergerak maju. Jangan hanya terpuruk, jangan hanya bermalas-malasan. Anak-anak Tuhan kok males, anak-anak Tuhan kok keset, anak-anak Tuhan kon ndonga kok semang dipaksa, anak-anak Tuhan kon ngibadah kok semang dipaksa. Tidak, anak-anak Tuhan bukan seperti itu. Tapi anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang berani memulai untuk bergerak maju menjadi lebih baik. Yang kemarin bermalas-malasan, ayo sadar. Saya harus berdoa, saya harus beribadah, saya harus bersyukur kepada Tuhan. Tidak perlu kita dipaksa karena kita sudah memiliki kedewasaan iman. Dan Tuhan percaya dan Tuhan yakin kita pasti mampu, dan kita harus meyakinkan diri kita juga mampu, dan kita punya tugas untuk meyakinkan saudara-saudara kita. Ingat, kita berharga di mata Tuhan, maka jangan bermalas-malasan dan mulailah untuk bergerak maju. Tuhan memberkati kita. Amin. Firman Tuhan merindukan hati, firman Tuhan memberikan kekuatan dalam hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan yang Engkau sudah berikan kepada kami dan menjadi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga kami yang akan menjalankan kehidupan kami ya Tuhan, dalam cuti dan belajar kami ya Tuhan. Dan apa yang terbaik buat kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Diberikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Tuhan menjadi kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tua Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada yang hari yang ketiga bangkit dari orang-orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ujian penutup yaitu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
sediakan bagiku, ku riangkan dan dipulihkannya. Saudaraku yang mengasihi Tuhan dan kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Percaya dan berharaplah akan kasih Kristus karena rancangannya adalah indah dan tepat waktu. Masa muda dan masa depan kita di dalam rencananya. Oleh sebab itu mohon pertolongan Roh Kudus untuk berkarya dan hati kita, dan marilah kita pulang dengan damai sejahtera dan sukacita Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.